Saudara Bumi dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali dalam podcast kesayangan kita, podcast Health Issue Samarabu. Jadi nanti kita akan berbincang-bincang ke depannya melalui seputar pengembangan yang ada di rumah sakit ini, khususnya tentang PKRS, promosi kesehatan rumah sakit, di mana pada hari ini kami mendatangkan narasumber dari Kepala Instalasi PKRS dan juga ditemani oleh Komisi D Bapak Anto. Saya ucapkan selamat datang Pak Anto. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum. Mbak Okta, selamat datang. Mungkin Mbak Okta sebelum kita berbincang-bincang lebih dalam lagi, Mbak Okta boleh menceritakan sedikit dong perkenalan gitu. Mbak Okta ini nama lengkapnya siapa, basicnya dari mana, dan bagaimana sampai menjadi instalasi PKRS. Silakan Mbak Okta. Terima kasih Mbak Mega. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bapak, nama saya Oktavia, basic saya adalah apoteker. Saya baru 2 bulan Mbak Mega di instalasi PKRS ini. Sebelumnya saya melanglang buana Pak, saya ada di farmasi, saya juga pernah ada di instalasi gizi, saya juga pernah. Jadi instalasi PKRS sendiri itu merupakan instalasi yang mempromosikan tentang kesehatan yang ada di rumah sakit, baik internal maupun secara eksternal Mbak Mega. Tuh. Jadi kalau internal ini kami memberikan penyuluhan-penyuluhan di dalam rumah sakit. Nah, di sini kami menaungi teman-teman dari tenaga kesehatan. Jadi kayak dokter, perawat gitu, kalau mau mengadakan penyuluhan gitu bersama kami. Begitu. Sebentar saya klarifikasi ulang ya. Berarti PKRS ini tupoksinya intinya lebih menekankan pada promotif dan preventif ya. Iya kan? Betul. Baik, sasarannya nih Mbak Okta, sasarannya ke siapa? Ke pasien, ke keluarga? Ya, kan tadi kan Termasuk kami pengunjung? ada 2 ya, internal dan eksternal. Kalau yang internal itu kami ke pasien iya, ke keluarga pasien dan pengunjung iya, ke teman-teman ruangan juga iya, karena kami berkeliling nih, setiap minggu Pak kami mengadakan penyuluhan, kami berkeliling. Tur ya. Tur benar. Tur Satu SDM. minggu berapa kali Mbak Okta? Seminggu sekali dan biasa kami setiap hari Kamis. Di jadwalnya. ruangan mana aja Mbak Okta? Soalnya kan banyak ruangan kita nih, ada Iya, rawat jalan, rawat jadi inap. saya kadang di poli biasanya di poli lantai 1, lantai 2, lantai 3 itu jarang karena memang polinya sedikit di lantai 3. Kemudian kami juga di rawat inap, di belakang tuh Mbak Mega yang tempatnya TB, HD, itu juga kami ke sana. Poli jantung itu, pokoknya kami tur aja Pak Keliling di ya. rumah sakit. Mohon maaf sebelumnya nih, kalau di HCU pernah enggak Mbak? HCU belum. Karena saya Next. pernah ya. Nah, Iya, next. Saya tunggu di HCU karena siap. kebetulan saya bertugas di HCU Pak Anto. Jadi saya tunggu Mbak ya. Berdomisili di Nggih, sana untuk gitu, kegiatan PKRS yang internalnya ini ya. Iya. Terus kemudian oh iya, kalau yang eksternal tadi di mana aja Mbak? Eksternal ini kami itu bekerja sama sebenarnya. Terakhir kami bekerja sama kayak komunitas gitu Mbak. Jadi Prolanis itu untuk lansia. Kami juga bekerja sama sebelumnya dengan SMA 1 Bangkalan mengadakan penyuluhan HIV/AIDS. Nah, next ini rencana kami Agustus besok bersama Dr. Yasmita itu di UTM, penyuluhan kan PPKMB Maba. Nah, kami bekerja sama di situ penyuluhan tentang HIV/AIDS bersama Dr. Yasmita. Oh gitu ya. Tanggal 10 insya Allah. Mbak Okta juga ini ya, instalasi PKRS ini juga menangani seputar pengaduan ya dari masyarakat ya. Iya, jadi Jadi instalasi kalau ada pengaduan Pak Anto ini nanti melewati timnya Bu Okta dulu Iya. gitu. jadi gini Pak. Kalau dulu bahasanya surat kaneng ya. Jadi gini Pak, jadi di bawah instalasi kami itu kan menaungi informasi ya Pak ya, Yes. informasi. Informasi ini di dalamnya itu ada pengaduan. Segala bentuk macam pengaduan, baik dari Facebook, dari SMS, dari mana itu masuk ke kami. Nanti sebenarnya kami hanya sebagai wadah sih Pak, wadah pengaduan yang akan nanti ditindaklanjut kami meneruskan. Mediator ya. Ya, Antara lembaga ini rumah sakit Iya. dengan publik. dengan pengadu, iya dengan publik. Wadahnya itu hanya berupa ini ya, SMS center aja Mbak? Apa ada yang Enggak, kita banyak. Jadi bisa dari semua aspek sih kalau mau mengadu, bisa dari
FB, bisa dari IG, medsos lainnya tuh bisa. Tapi nomor khusus di sini ada nggak? Ada. Nomor pengaduan Ada. khusus. Nomor informasi sih sebenarnya Pak, ada. Lebih ke informasinya. Iya, tapi itu informasi sekaligus tempat pengaduan. Nomornya itu 1. WA Center. Nggih. Lemon enggak? Enggak Pak, kami 24 jam. 24 online. Dan 24 jam online, dan bener. ini Pak Anto ditempel di setiap Iya. ruangan, termasuk di ruangan saya di depan. Jadi kalau misalkan ada pengaduan gitu tinggal scan barcode gitu aja Pak, langsung bisa terhubung ke WA kami. Oh gitu. Mungkin ada masukan nih dari Pak Anto atau tanggapan boleh? Anu, apa? Ya tanggapan mungkin. Oke, monggo. Begini ya Pak. Ketika sesuatu ini pada konteks pelayanan dan jasa, otomatis edukasi kan harus disampaikan. Iya. Harus update kekinian informasi kan harus disampaikan. Iya. Terutama masalah sistem pelayanan BPJS, kemudian sistem pendaftaran online-nya. Iya. Kan rata-rata banyak yang tidak paham. Kalau sekarang dengan beberapa edukasi dari kita, ini sudah lumayan tidak ada lah. Yang awalnya satu contoh gini, kartu BPJS-nya dipinjam digunakan kepada orang Dibuka lain. oleh orang lain gitu. Nah, ini kasus seperti itu banyak. Sehingga yang terjadi ketika yang bersangkutan langsung mau berobat, ini sudah tidak bisa digunakan. Yang paling fatal lagi, ada laporan kematiannya. Nah, itu mungkin bisa bisa dijadikan salah satu item materi untuk disampaikan nanti ke pasien. Bahwasanya itu tidak boleh seperti itu. Oh, jadi maksudnya selain Itu kan edukasi sudah masuk tentang ke kesehatan aroma juga teknis sudah itu. gini. Berarti selain edukasi tentang kesehatan, mungkin maksudnya itu juga Iya. ada edukasi tentang Penunjang kesehatannya, sistemnya. Ya. Sistem, ya. Karena sudah Supaya masuk tidak ke disalahgunakan. ranah sistem dan kategori online ya kalau Iya. sekarang. Ya. Iya, sekarang. Sehingga menurut kami itu sudah masuk kepada edukasi konkret, Ibu Mega. Iya, iya. Jadi tidak hanya titik fokusnya itu tidak hanya ke tentang pencegahan saja tentang kesehatan gitu. Bisa? Bisa, siap. Kemudian yang ini, yang nomor 2, kalau dari pihak puskesmas mau ngirim pasien, ini kadang kan Merujuk. bukan lobet, lu respon. Oh, di GD. Di UGD berarti ya Pak ya? Iya. Iya. Nah, itu kan kategori internal sampean nanti. Agar bagaimana itu bisa fast respon. Apalagi ketika yang bersangkutan ini sakit, klaim BPJS-nya itu sulit. Kayak mau klaim rumah sakit mata. Ini kan di table aplikasinya kan diarahkan ke sana, ke sini kan seperti itu ya, Bu Mega. Iya, di aplikasi Di BPJS. aplikasi BPJS-nya. Sehingga keinginan dari si pasien mau ke sini tapi diarahkan ke rumah sakit yang ada di Pasifik kemudian di sana. Oh. Nah, kadang itu ada proses slow respon. Saya ngalami sendiri itu. Ya ketika ditanya, ya nunggu aplikasi. Nah, makanya di situ harus butuh edukator. Nah, ya kan sang pencerah. Di situ juga mungkin bisa dimasukkan ke sampean, ke di internal sampean di resepsionis. Dua itu sementara. Kalau edukasi yang berupa video gitu, Mbak, tentang sistem di rumah sakit ini gitu ke masyarakat. Sebenarnya supaya sudah tidak ada, terjadi, Semacam simulasi gitu. sudah ada ya, Mbak Okta? Pendaftaran Apa di online ya? bawahnya Mbak Okta juga itu atau ada di bawah naungan instansi lain, instalasi lain? Di Humas ya, di saya sih juga ada sebenarnya, tapi di Humas juga ada gitu. Sama sih Mbak sebenarnya video tentang edukasi itu, Samrabu Mobile maksudnya, pendaftaran BPJS Pak maksudnya. Ya anggaplah seperti itu. Iya, Iya. salah satu halnya itu. Salah satunya. Ada sebenarnya videonya Kan, ada. mohon maaf saya salah. Di kamar itu kan ada gambar-gambar itu ya, Poster. poster. Ada Bapak. Jadi Ya, sebenarnya kami mungkin- itu sudah banyak. Ada video juga ada, poster juga ada, kayak tata cara, terus persyaratan itu sebenarnya kami sudah ada dan sudah lengkap dan sering kami tayangkan di medsos Di tuh medsos. juga. Tapi sering persoalannya yang awam IT ini persoalannya. berkala. Oh ya. Oh, jadi nggak tersentuh. jadi gini, masyarakat yang tidak apa ya,
yang tidak kenal IT, mungkin masyarakat di pelosok, di pedesaan gitu, itu kan Kita jadi tidak- buta, Pak. Kalau hanya promosinya hanya lewat lewat medsos Media seperti sosial. itu, seperti itu. Kalau media sosial kan harus Kalau edukasi harusnya langsung connect-nya ke dengan pernah hati. enggak gitu, Pak? Mungkin maksudnya ya, Pak ya. Iya. Edukasi langsung ke pengunjung atau ke keluarga pasien gitu Iya. ya, yang ada di rumah sakit. Ada. Jadi teman-teman FO tuh Pak, kalau pas pendaftaran di mesin, teman-teman tuh juga menjelaskan Mbak, menjelaskan. Dan saya tahu sendiri. Jadi kalau lagi antri nih, FO-nya tuh sambil menjelaskan, membantu kayak gini, Oh, persyaratannya seperti gini. halnya di itu ya, di Bank BCA ya. Iya, benar kayak sapamnya itu ya Pak ya. Iya, benar. Untuk Itu teman-teman juga untuk di sini meminimalisir melakukan itu, Pak. kejenuhan, disamperin, ditanya, diedukasi Iya, dan betul, sebagainya. sama di sini juga sistem kayak gitu karena Bagus itu Bu karena Mega. Tapi kita- beneran itu ya. Loh, beneran Ini sudah berjalan Pak. ya, malah ada Iya. timnya, tim bantuan, tim apa? Udah khawatir laporan Tim normatif UHC saja ikut itu ini. enggak, Mbak? Tim UHC, Iya, tim UHC ya. Iya benar Pak, udah berjalan dan memang Itu kalau perlu pakai baju yang menarik, yang Dan nggak udah, Pak, nakut. pakai rompi ya. Pakai rompi itu bukan menarik Bu Mega. Oh. Dan ini perlu dipertimbangkan ini. Iya, karena perform fashionable itu nomor 1 itu. iya. Memang ternyata banyak Pak masyarakat yang Efek positifnya benar ya. tidak pakai medsos tuh masih banyak masyarakat Banyak Bangladesh. Ibu. Dengan adanya di seperti itu kan tuh amat sangat Iya, merasa bermanfaat. diorangkan. Iya. Sudah berjalan Pak. Merasa dirangkul gitu ya. Iya. Iya. Ini Mbak Okta, ini Tapi sekalian jangan kalau bisa jangan rompi lah biar enggak. Oh iya Pak, siap nanti. Kentara nanti banget orang lapangan disampaikan outdoor ke gitu. direksi. Mungkin Ya. bukan rompi, mungkin Iya. apa gitu. Busananya itu, uang itu kan di indoor itu bukan di outdoor. Oh ya gitu. Ya. Yang lebih lagi lah, lebih layak itu kan kayak orang banjir aja gitu lah. Ya, itu Iya, Pak. masukannya itu. Berarti sosialisasi ormas juga ada di sini, Bu. Ada. Jadi kami tuh ada program inovasi Pak, namanya Sambang. Itu kami Sambang di terjun- bawahnya Mbak Okta Oh, juga. bukan, di bawahnya Yanmed. Oke, oke. Jadi itu berupa apa kegiatannya? jadi Sambang itu di bawahnya Yanmed, Yankep dan pemasaran. Itu terjun langsung ke lapangan. Teman-teman rumah sakit. Masyarakat. Ya, ke masyarakat. Mengedukasi tentang apa aja, Mbak? Maksudnya selain penyakit, Apa saja Sambang itu. maksudku sistem yang ada di rumah sakit ini diedukasikan juga tidak pada saat Sambang itu ke Iya, masyarakat? iya. Nah, Berarti itu, Pak. kalau bahasa ilmiahnya ada edukasi tentang manajemen Iya. sini, ada edukasi tentang pelayanan medisnya, Iya, ya. Iya. Kalau bahasa ilmiahnya ya, Iya. nanti diterima sendiri. Karena yang paling penting itu manajemennya Ibu. Iya. Bahwasanya masuk ke rumah sakit ini tidak seperti yang disampaikan orang secara negatif, Iya. bahwa ketika UHC pelayanannya pun berkurang. Nah, kan Katanya seperti itu ya, Pak. Ya. Iya. Ya makanya nanti gini, kita kan di agenda dewan ada reses, kemudian ada narsum dengan pihak Dinkes dan turunannya yang puskesmas dan postu. Di situ juga ada kegiatan-kegiatan yang gue publish kan. Nanti insya Allah kita sampaikan. Dan selama ini memang ada sinergi yang kuat, tapi secara konkret ini baru sekarang ini saya mendapati bahwasannya bentuk edukasi, sosialisasi, promosi dan sebagainya ini memang ada wadah khusus yang menangani. Iya. Ya kan? Iya, Pak. Selama ini saya kira cukup di Pak Sipul sebagai humas. Ternyata bukan. Ada. Makanya harapan saya ini Bu Mega, masyarakat kita ini kan masyarakat yang Gen Z ini Gen Z. Gen Z apa? Gen Z juga yang Gen ada. Z. Generasi Z. Generasi Z. Ini kan sudah apa ya? 5.0 sudah kemampuan digitalnya kan sudah 5.0. Iya, Tapi di situ ada masyarakat awam. betul Pak. Dan juga bukan masyarakat awam, tapi masyarakat yang memang dibatasi penggunaan intinya. Satu contoh di pesantren, Iya. kan santri kan memang dibatasi. Ini juga harus lebih berkreasi, berinovasi, update untuk menyampaikan tentang informasi ini. Supaya nyampe ya. Supaya menyentuh. Supaya tersentuh. Nah, nanti perkara orang itu lah masuk ke sini ambek boleh. Iya, iya, benar-benar. Di orang-orang yang cantik, orang-orang yang tampan, orang-orang yang beradab, yang sopan itu. Nah itu kalau ini bertahan gue. Tinggal bagaimana menjaga kualitas tindakan medisnya. Iya.
Siap. Iya, ya betul. Jadi ini Mbak Okta, ini PR dan masukan yang Masukan, bagus ya iya. buat kita. Jadi nanti pada saat sambang ataupun pada saat Mbak Okta sedang menjalankan edukasi-edukasi gitu ya, itu mungkin disisipkan gitu ya tentang tata cara manajemen di rumah sakit Iya. ini. Maksudnya tata cara mau mendaftar itu seperti apa gitu ya, persyaratannya apa dan bagaimana, mungkin seperti itu maksudnya Iya, ya Pak siap. ya. Ya benar itu. Si Bapak dulu. Pak Anto, apa ada lagi Pak Anto mungkin harapannya seperti Kalau apa ditanya gitu? itu anggota dewan itu kerjaannya yang ngomong, ngasih masukan, memarahi, negor. Iya, iya. Tapi demi kebaikan. Ya, Gitu kan. Yang closing statement saya ini harus dikonkretkan. Maksud konkret di sini bukan hanya sekedar bahasa tupoksi. Kalau perlu kantor ibu itu depan sana di front office. Apa sih ya masukan ke Pak Direktur. Yang namanya informasi itu depan, buatkan ruangan khusus yang bagus, lantai 1 2 pisah dari ini. Kalau kita ke Bali itu, kita ke pantai, ruang informasi turis pasti ada di depan. Jadi ruangan nggak- PKRS-nya ini di depan, iya, di depan Mbak. sana, di front gedung depannya. Jadi ibu ini tidak capek-capek nge-share update tentang edukasi, redaksi, literasi dan sebagainya. Standby di depan, saya yakin sudah banyak itu Yang mendatangi. orang-orang yang mau tanya, saya yakin sudah banyak. Ya, Pak Direktur, Pak Farhad, Laura Farhad, satu itu. Kemudian harapannya pertahankan ini, karena secara physically kita ini meningkatkan dengan mendropping anggaran, penggunaan anggaran agar lebih mempunyai gedung yang maksimal. Kemudian urusan kualitas tindakan medisnya. Yang dimaksud itu apa? Jangan alat medisnya didukung, cuman SDM dokternya no mandek. Ya, siap-siap. Mulai dari urusan yang kecil sampai non sampai urusan sampai poroh sampai urusan operasi itu harus dibuat maksimal. Urusan tambal gigi ini juga harus dibuat maksimal. Urusan mata dan sebagainya juga dibuat maksimal. Ya, ya, ya. Ya, Oke, siap. dua itu. Ya, terima kasih masukan yang bagus sekali. Tapi memang sebenarnya Pak Anto di internal manajemen kami itu kita selalu ada rapat koordinasi Iya. 1 minggu 1 kali setiap Iya. hari Senin. Jadi kita di situ membahas seluruh hambatan secara umum yang ada di RSUD kita ini, termasuk pengaduan pasien itu. Bahkan kalau pengaduan ini tidak boleh ini ya berlama-lama ya. Jadi Iya, Singkatannya fast 12, iya, respon. fast respon. Dengan seluruh respon. Jadi langsung kalau tidak salah ini di grup WA pun kita para kepala ruangan, kepala unit juga masuk ikut satu Iya. grup di situ. Jadi ketika ada pengaduan kita langsung bisa baca Pak, langsung klarifikasi ya kalau memang salah ya kita ikuti aturan yang ada. Tapi kalau itu bukan kesalahan ya kita luruskan Pak, seperti itu. Terima kasih. Terus kemudian Mbak Okta mungkin ada paling akhir nih statement atau edukasi untuk masyarakat Dokter mungkin G dari Mbak Podcast. Okta sendiri. Terima kasih Mbak Mega. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada masyarakat Bangkalan yang sudah percaya kepada rumah sakit kami. Di sini kami akan terus melakukan perbaikan dari sektor apapun. Jika ada kritik dan saran atau mungkin ada dari kami yang tidak nyaman, tidak mengenakan, monggo WA ke nomor pengaduan. Kami di sini siap 24 jam untuk menangani tersebut. Ya, Mbak Mega. Sahabat Samrabu dimanapun Anda berada, jadi sahabat semuanya tidak usah khawatir jika sahabat menemukan hal-hal yang memang perlu untuk diadukan, silahkan diadukan di WA center kami. Atau mungkin sahabat Samrabu punya ide untuk podcast yang akan datang, ada tema-tema tertentu yang ingin disampaikan, silahkan langsung ketik kritik, saran, komentar teman-teman semua di FB kami, di FB RSUD Samrabu Bangkalan. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Anto sudah mau datang ke sini, hadir di sini, memberikan masukan, termasuk juga memberikan edukasi buat kami gitu ya. Terima kasih juga Mbak Okta sudah meluangkan waktunya untuk berbagi ilmu dengan kami semua, dengan teman-teman semua. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.